itu dan syukur, marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga kan pada cucu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang hari ini kita sama-sama kumpul dalam satu jaringan dalam mata kuliah studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Sebelum lebih lanjut, saya akan melihat ke kelas dulu ya, kelas kita. Di kelas kita di Google Classroom ya, nanti ini kita sudah masuk pada tema ketiga. Di tema ketiga ini nanti ada materi ya terkait dengan saat ini ya, materi tentang akhlak, pendidikan akhlak dalam Al-Quran dan Al-Hadis ya, nanti kalau sudah tayang bisa dilihat. Materi ini harusnya sekitar 2 menit lagi ya akan tayang. Kemudian nanti ada kehadirannya ditayangkan jam 14.00. Kemudian nanti ada kuis ya, ada kuis nih ya. Nanti ada kuis. Silahkan nanti dikerjakan. Ini sesempatnya saja ya, tidak harus hari ini. Kalau nanti sudah mengerjakan bisa komentar di kuis ini ya, di materi di kuis ini nanti bisa komentar. Maksudnya komentar itu meng-screenshot hasilnya, isi kuis nanti di screenshot hasilnya, kemudian kirim di materi tentang kuis ini ya. Nah hari ini sudah ada yang presentasi untuk presentasi materi kita hari ini. Ada Pak ya. Itu Pak Ustadz Hilman. Sudah ada siapa? Pak siapa? Pak Ustadz Hilman itu. Muhammad Hilman. Oke ya, silahkan Pak Muhammad Hilman. Ada temannya dengan siapa? Saya dengan Ustadz Ahmad Hasan Abdul Wafi. Sudah hadir belum? Belum ya? Kebetulan beliau izin tidak bisa hadir hari ini katanya Pak Bentrok. Oke, iya. Jadi fokus ke Pak Hilman saja. Materinya apa? Temanya? Etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis. Oke, etika dan moral dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, silahkan Pak Hilman untuk. Tapi ini saya share kemana nih Pak ininya Pak? Di materinya. Share di grup boleh. Di grup, ya? Kemudian atau di kelas, di forum kelas boleh. Di forum kelas, di Google Classroom kan ada forum kelas ya. Oh iya. Ya, ada forum, nanti teman-teman bisa lihat semua. Atau mungkin seserah saja yang tersampaikannya kemana. Ke grup WA juga silahkan, nggak apa-apa. Di grup WA aja mungkin ya, ya Pak. Silahkan ya, yang penting bisa tersimpan. Bentar, saya cari dulu filenya. Ya, sambil menunggu Pak Hilman, saya memperlihatkan kelas kembali ya. Jadi sebenarnya di sini nih di forum, ya, klik forum atau mungkin istilah yang berbeda nanti kalau teman-teman komentar, memposting misalkan, nanti melampirkan file gitu ya, melampirkan file, misalkan ada pengumuman baru, kita lampirkan file. Dengan klik ini nanti misalkan apa yang kita mau lampirkan, nah itu nanti tersimpan secara otomatis di kelas ya. Kalau di WA biasanya suka hilang, tapi nggak apa-apa ya, yang mudahnya saja diakses. Sudah saya kirim di WA grup Pak Dokter. Ya, silahkan. Yang penting teman-teman sudah ini ya, sudah bisa membuka dan bisa melihat apa yang disampaikan nanti oleh Pak Raham. Ya, silakan. Baik, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu karena ini kita mengerjakan berdua dengan Pak Ustadz Ahmad Hasan Abdul Wafi. Ya. Kebetulan beliaunya sedang tidak bisa dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah dan kurang ketika menyampaikan. Saya tidak perlu share screen karena teman-teman sudah pegang mungkin ya materinya. Tapi silakan aja, nggak apa-apa, klik tanda panah itu
di layarnya nanti biar lebih matching gitu ya antara ya, apa yang saya kebetulan saya pakai HP jadi kurang ini ya Pak Dokter ya. Oke, pakai handphone. Mungkin ada yang membantu teman-teman yang lain bisa menampilkan. Silakan Baik, aja Pak, Ustaz. silakan. Ustaz Pak Oji, Hilman Pak saya Oji. tampilin ya. Iyalah Pak Oh Oji. ya boleh, atur nuhun Ustaz. Tadi udah di-download belum ya? Ya, silakan. Ini presentasinya bagus, ini menarik nih. Nah, oke, ini udah dibuka tuh. Iya. Sudah kelihatan, Tad? Iya, sudah kelihatan. Ada. Ya, sudah terlihat. Ya, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bermuajahah melalui kegiatan perkuliahan kita yang alhamdulillah ini pertemuan kita yang kesekian kali, dan pada kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis, kajian konseptual, epistemologi, dan analisis komparatif untuk pengembangan wawasan akademik tingkat lanjut. Nah, di sini kami berdua sebenarnya dengan Ustadz Ahmad Hasan Abdul Wafi dan juga saya Muhammad Hilman Sopyan. Namun kebetulan Ustadz Ahmad Abdul Wafinya sedang kurang bisa hadir dikarenakan ada kegiatan dan acara yang tidak bisa digeser katanya waktunya. Oleh karena itu saya single factor di sini, tapi mohon bantuannya dari teman-teman semua apabila nanti ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan atau yang perlu diinstruksikan gitu ya tentang apa yang nanti akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita bisa lebih paham, lebih ngerti dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, untuk pendahuluan latar belakang dan urgensi kajian kita, yang pertama ada krisis etika kontemporer. Nah, di sini di mana kita hidup di era modern ya. Modernitas ini menghadirkan kemajuan material. Secara materi mungkin kita terlihat indah, maju, itu keren. Namun disertai fenomena itu semua ada dekadensi moral. Nah, ini yang perlu kita kaji sebagai guru PAI. Lalu juga ada krisis integritas dan disorientasi nilai pada berbagai lapisan masyarakat. Ya, mungkin kita sudah sering melihat tayangan atau berita tentang hal-hal tersebut yang miris ya, kita sebagai guru PAI mungkin atau yang sebagai apa namanya yang bergelut di bidang pendidikan ya, melihat dengan apa namanya fenomena dekadensi moral dan juga krisis integritas ini sangat memprihatinkan buat kita. Dan tapi di sisi lain kemajuan teknologi secara material ini memudahkan kita untuk bisa lebih memahami ilmu pengetahuan yang mungkin dulu tidak semudah sekarang. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai paradigma. Karena kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber utama ajaran Islam, menawarkan kerangka etika yang bersifat komprehensif. Sumul artinya secara keseluruhan, secara sempurna Al-Quran dan hadis itu menjelaskan tentang etika. Dan tidak sebatas normatif, tetapi juga transformatif bagi kepribadian manusia. Oleh karena itu, penting kiranya kita menyampaikan Al-Quran serta hadis untuk dijadikan sumber atau way of life kita. Lalu kemudian kebutuhan kajian akademik mendalam, ini diperlukan pendekatan ilmiah tingkat lanjut untuk merumuskan epistemologi etika Islam
secara sistematis agar relevan dengan diskursus etika kontemporer. Nah, ini juga perlu kajian-kajian akademik mendalam lagi yang itu adalah tugas kita sebagai seorang yang bergelut di bidang pendidikan untuk bisa menjelaskan apa itu etika Islam secara sistematis dalam sebuah kajian-kajian akademis yang lebih mendalam lagi. Lalu kemudian tujuan dan rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana konstruksi konseptual etika dan moral dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Gitu. Lalu kemudian apa sajakah landasan epistemologi dan karakteristik etika Qurani yang membedakan antara etika sekuler. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana klasifikasi dan metode pembentukan akhlak dirumuskan dalam sumber-sumber normatif Islam. Dan yang keempat, sejauh mana relevansi etika Qurani dapat didialogkan dengan teori-teori etika barat dan tantangan kontemporer. Nah, ini mungkin menjadi rumusan permasalahan kita dalam rangka kajian pada siang hari ini. Lalu kemudian landasan konseptualnya yaitu akhlak, etika, dan moral tinjauan secara terminologis. Yang pertama, akhlak secara perspektif Islam berasal dari kata huluk atau bentuk batin. Tolak ukurnya adalah wahyu yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bersifat tetap, universal, dan berorientasi transendental atau marodotilah. Lalu kemudian etika perspektif filsafat berasal dari kata Yunani ethos atau kebiasaan atau watak. Nah, kajiannya adalah filosofis rasional mengenai baik buruk, bersifat teoretis dan dinamis mengikuti nalar manusia. Lalu kemudian moral dalam perspektif sosiologis berasal dari kata Latin mos atau mores, atau yang diartikan adat atau istiadat. Norma praktis yang berlaku dalam masyarakat tertentu, yaitu bersifat relatif dan kontekstual kultural. Lalu kemudian sumber-sumber etika di dalam Islam, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber primer yang membuat prinsip-prinsip etika universal atau kuliat al-akhlak, baik dalam bentuk perintah langsung, kisah, teladan, maupun perumpamaan atau amsal. Nah, lalu kemudian yang kedua, sumber-sumber etika di dalam Islam yaitu hadis atau sunnah. Sumber sekunder yang menjelaskan atau yang disebut dengan bayan, merinci dan mempraktikkan nilai-nilai Al-Quran melalui perkataan, perbuatan, dan penetapan. Takrir juga sebagai dari Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah. Lalu kemudian yang ketiga, ijtihad, qiyas, dan ijma. Instrumen penalaran para ulama untuk merumuskan implementasi etika pada persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nas. Ada ijtihad, qiyas, dan juga ijma para ulama. Lalu kemudian karakteristik ciri khas etika Qurani. Yang pertama, Rabbaniyah, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tolak ukur baik dan buruknya bersifat ilahiyah, bukan semata konvensi dari manusia. Lalu kemudian insaniyah, selaras dengan fitrah kemanusiaan, membina harkat dan martabat manusia secara utuh. Lalu sumuliyah, bersifat komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan individu dan juga sosial dan ekologis. Lalu kemudian wasatoniyah, berorientasi pada keseimbangan, tawazun antara aspek jasmani, rohani, dunia, serta akhirat. Wasatiyah. Oh ya, wasatiyah, maaf. Waqi'iyah, realistis, memperhitungkan kondisi dan kemampuan manusia, bukan idealisme utopis. Lalu kemudian ilzamiyah, mengikat secara moral, spiritual, disertai konsekuensi pahala, dosa sebagai penguat internalisasi. Lalu kemudian rujukan normatifnya ayat-ayat kunci tentang akhlak ada di dalam Al-Quran surat yang ke-68 ayat 4. Penegasan Allah atas keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad SAW sebagai standar tertinggi akhlak
yang patut kita teladani. Lalu kemudian ada Quran surah Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat ke-21. Penetapan pribadi Rasulullah SAW sebagai suri teladan, uswah hasanah yang paripurna bagi umat dan seluruh aspek kehidupan. Lalu kemudian ada Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 90, perintah universal untuk menegakkan keadilan, berbuat kebajikan atau ihsan dan menjauhi perbuatan keji, mungkar serta permusuhan. Dan yang keempat ada Quran surah Luqman surat yang ke-31 ayat 12 sampai dengan 19. Ini merupakan rangkaian nasihat dari Luqman kepada anaknya yang memuat prinsip tauhid, adab kepada orang tua, dan etika sosial kepribadian. Lalu kemudian rujukan normatif hadis-hadis kunci tentang akhlak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW menegaskan bahwa misi kerasulan beliau diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak manusia. Lalu kemudian hadis riwayat Tirmizi menjelaskan tentang akhlak yang mulia dinyatakan sebagai amalan yang paling berat. Timbangannya nanti di akhirat, melebihi ibadah ritual semata. Hadis riwayat Bukhari Muslim yaitu kesempurnaan iman seseorang mukmin diukur dari sejauh mana kebaikan akhlaknya kepada sesama. Lalu kemudian hadis riwayat Muslim yaitu anjuran untuk berbuat baik dalam segala hal atau ihsan, termasuk dalam hal-hal yang tampak sepele sekalipun. Adapun struktur konseptual klasifikasi akhlak dalam Islam yaitu akhlak kepada Allah. Yang pertama, tauhid dan keikhlasan niat. Kemudian syukur atas nikmat, taat dan tawakal, takut atau khauf, dan berharap atau raja. Lalu kemudian akhlak kepada sesama, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, silaturahim dan ukhuwah. Yang ketiga, amanah dan keadilan. Dan yang keempat, kasih sayang dan tolong menolong. Lalu kemudian akhlak kepada alam, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, larangan berbuat kerusakan atau fasad, pemanfaatan sumber daya secara adil, dan tanggung jawab sebagai kekhalifahan. Lalu kemudian etika normatif, yaitu akhlak mahmudah atau yang disebut dengan sifat terpuji. As-siddiq, yaitu kejujuran, merupakan konsistensi antara hati, ucapan, dan perbuatan, fondasi kepercayaan sosial. Lalu kemudian al-amanah, menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diamanahkan secara utuh. As-sabur, yaitu kesabaran, di ketahanan diri dalam menghadapi ujian, godaan, dan proses ketaatan. Lalu kemudian al-ikhlas, ketulusan, memurnikan niat semata karena Allah, bebas dari riya dan pamrih duniawi. Lalu kemudian at-tawadu, yaitu rendah hati, sikap tidak merasa lebih tinggi dari orang lain meski memiliki kelebihan. Lalu kemudian ada etika normatif akhlak mazmumah, yaitu sifat tercela. Yang pertama al-kizib, yaitu dusta, merusak kepercayaan sosial dan integritas pribadi seorang mukmin. Khianat, pengingkaran terhadap amanah yang telah dipercaya kepada seseorang. Al-kibir, kesombongan, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain karena merasa lebih unggul. Al-hasad, yaitu dengki, tidak senang atas nikmat yang diperoleh oleh orang lain, yaitu akan merusak ukhuwah. Lalu ar-riya atau pamer, beramal untuk memperoleh pujian manusia, bukan keridhaan Allah semata. Dan metode pembentukan akhlak, keempat metode ini bekerja secara integratif, bukan tahapan linear tunggal dalam proses tarbiyah akhlak berkelanjutan. Yaitu yang pertama al-qudwah, keteladanan langsung, terutama dari figur Rasulullah SAW dan para pendidik atau orang tua kita. Lalu kemudian at-ta'wid, pembiasaan, habituasi, perilaku baik secara konsisten dan berulang. Al-mau'izah, yaitu nasihat dan bimbingan verbal yang menyentuh hati atau kolbu dan juga akal. Al-muhasabah,
evaluasi dan introspeksi diri secara berkelanjutan atas perilaku yang dijalani. Lalu kemudian relevansi etika Qur'ani di era kontemporer, yaitu etika ruang digital merupakan kejujuran informasi, adab bermedia sosial, dan penggulangan disinformasi atau hoax. Lalu kemudian ada etika lingkungan dan berkelanjutan, reinterpretasi konsep khalifah fil ard dalam isu krisis iklim. Lalu etika profesi dan tata kelola, integritas, anti korupsi, amanah publik, dan akuntabilitas kepemimpinan. Nah, tantangan utamanya adalah relativisme nilai akibat arus globalisasi budaya, kesenjangan antara pengetahuan agama dan praktik keseharian, lalu kemudian minimnya kajian akademik yang mendialogkan teks klasik dengan konteks kekinian. Lalu ada etika Quran versus teori etika Barat. Secara aspek ada motivasi utama, lalu kemudian deontologikan, ini merupakan kewajiban demi kewajiban. Teologi utilitarianisme, hasil atau dampak tindakan. Virtu etik Aristoteles, yaitu pembentukan jiwa yang baik. Nah, adapun etika Qur'ani, ibadah dan tanggung jawab akhirat. Lalu kemudian penutup, kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kesimpulan utama, yang pertama, etika Qur'ani bersifat robbani, komprehensif dan seimbang, melampaui kerangka etika sekuler yang cenderung parsial. Al-Quran dan hadis menyediakan fondasi normatif sekaligus metodologi pembentukan karakter yang aplikatif. Rekomendasi penelitian lanjutnya nanti ada kajian tafsir tematik di sini mungkin terhadap ayat-ayat akhlak secara lebih mendalam. Penelitian lapangan melalui implementasi metode pembentukan akhlak di lembaga pendidikan masing-masing. Kemudian studi lintas disiplin yang mendialogkan etika Qur'ani dengan psikologi moral kontemporer. Jadi pada intinya untuk etika dan moral di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa kita bisa menjadikan bahwa Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber kita ya di era modern ini. Kalau di sini pertanyaannya adalah bagaimana konstruksi konseptual etika dan moral dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, ini bahwa etika dan moral itu harus didasari dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika kita membahas tentang etika dan moral, tidak terlepas dari Al-Quran yang menjadi sumber dasar kita. Kalau bisa dilihat di sini Al-Quran ini bersifat universal dan juga mardotilah atau berorientasi pada transendental. Kalau secara filsafat tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan rasional mengenai baik dan buruknya saja. Lalu secara sosiologis ini adat istiadat, normatif praktis yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tetapi kalau di Al-Quran itu bersifat universal. Jadi semuanya bisa bisa terjangkau gitu ya oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi kita, dan apa yang saya sampaikan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekali lagi saya mohon dikoreksi dan juga kita kaji bersama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi sudah disampaikan dari kita yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Karena memang temannya juga belum hadir ya, karena memang izin. Saya izin menambahkan ya terkait bahasan kita yang memang
menjadi bahasan yang penting dalam materi perkuliahan kita ini. Ya, sebentar. Kita mencoba membahas tentang pendidikan akhlak, ya, pendidikan akhlak dalam Al-Quran dan hadis. Tadi secara dalil dan lainnya, yaitu sudah disampaikan bahwa sebenarnya utama dari misi kenabian itu adalah akhlak. Dan ternyata pendidikan akhlak itu sebenarnya adalah pendidikan yang sangat penting, karena itu sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Sekali lagi saya menegaskan, ya, dalam pendidikan Islam itu kita mengenal konsep-konsep yang namanya tarbiyah, kemudian taklim dan ta'dib. Tarbiyah itu adalah sebuah proses yang kita mendidik, ya, pendidikan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tujuan kita dalam pendidikan itu adalah mewujudkan al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Nah, manusia yang sempurna itu berarti bagaimana pendidikan itu mampu menyamai tujuannya adalah mampu mendekatkan pada Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena manusia yang sempurna adalah Rasulullah SAW. Nah, pendidikan itu ya tidak akan ada nilainya jika hanya sekedar pengetahuan saja, ya, tapi lebih pada proses untuk mencapai pengetahuan tersebut. Nah, itulah sebenarnya proses-proses itu ada dalam konsep tarbiyah. Kemudian ada lagi disebut dengan ta'lim. Ya, ta'lim itu adalah proses pembelajaran yang dikenal dengan 3 ranah, ada kognitif, ada afektif, dan psikomotorik, di mana aspek-aspek tersebut harus tersampaikan sesuai dengan bakat peserta didik atau murid. Jadi seorang guru atau orang tua hanya mengarahkan potensi yang sudah dimiliki oleh anak agar kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ta'dib. Nah, kalau kita terkait dengan konsep ta'dib ini, maka biasanya merujuk pada teori Syekh Naqib Al-Attas, ya, seorang ilmuwan yang berasal dari Indonesia, berasal dari Bogor, tapi lebih dikenal di Malaysia. Dia punya istak, gitu ya, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah adab, ta'dib, adab bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, tapi adab itu yang penting. Nah, adab-adab akhlak ini adalah mengacu pada visi kenabian, bahwa Nabi diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi akhlak-akhlak inilah yang sebenarnya menjadi utama dalam ranah pendidikan. Karena itu guru PAI, guru agama, mata pelajarannya saja namanya pendidikan agama dan akhlak mulia, gitu ya. Nah, artinya dengan pelajaran itu tujuannya adalah bagaimana mereka mampu menerjemahkan akhlak-akhlak yang sudah dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, krisis-krisis bangsa kita itu lebih cenderung pada tidak mengamalkannya nilai-nilai akhlak. Nah, kita bisa melihat ya data-data dari korupsi misalkan, itu korupsi itu kan bukan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, bukan orang-orang yang paham. Bahkan mereka secara amaliyah gitu ya, ya bisa saja mereka itu ibadahnya tekun dan lain-lainnya, tapi ketika korupsi ya tetap menjadi gayanya yang tidak terpisah. Nah, karena itu ini adalah krisis akhlak sebenarnya.
Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah membangun kemampuan untuk membentuk watak ya, peradaban bangsa yang bermartabat dalam keberhasilan kehidupan bangsa. Jadi tujuannya adalah berkembangnya peserta didik, potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia ini salah satu tujuan utama dalam pendidikan kita. Tujuan-tujuan utama dalam pendidikan kita adalah akhlak. Nah, bagaimana kemudian akhlak ini diimplementasikan dalam pembelajaran? Nah, dalam pendidikan Islam itu, pendidikan akhlak ini cukup mendapat tempat yang tinggi sebenarnya ya. Nah, kita misalkan ketika di dunia, kita di awal-awal itu diajarkan tentang akhlak lil banin, akhlak lil banat buat anak-anak, santri-santri, siswa-siswa. Itu adalah implementasi pendidikan akhlak yang diterjemahkan oleh para ulama sejak kecil. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus ditunjukkan kepada anak-anak kita itu untuk melakukan sifat yang sopan, yang baik, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Nabi kita SAW. Nah, karena itu maka akhlak inilah yang pada dasarnya menjadi inti dari proses pembelajaran. Ya, apapun itu pembelajarannya, pada intinya adalah akhlak. Nah, kalau kaitan dengan taklim misalkan ya, bagaimana mereka mampu menggunakan alat-alat, teknologi, itu juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Karena itu akhlak ini menjadi kajian-kajian utama dalam pendidikan Islam. Ya, ada Ibnu Maskawai, ada Imam Ghazali, dan seterusnya yang betul-betul mengkaji tentang akhlak. Nah, kemudian ketika tentang akhlak ini itu juga nanti bisa mengerucut pada disiplin ilmu tertentu seperti tasawuf ya dan seterusnya yang memang proses penerjemahan lebih lanjut terkait dengan akhlak ya, bagaimana tentang akhlak. Nah, kalau kita lihat pendidikan kita pada saat ini lebih mengalami krisis itu karena apa? Karena kurang figur ya. Tidak bisa yang dicontoh, tidak ada di mana siswa, guru itu sulit untuk menjadi untuk mencari panutan atau masalul ala, idola ya. Kalau contoh misalkan gini, dalam kehidupan berislam ya, kita yang baik kita sudah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi mencontohnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu memang tidak ada contohnya siapa. Atau kalau misalnya pertanyaannya kita kerucutkan, siapa sebenarnya manusia Indonesia yang paling Pancasila ini? Jawabannya akan kontroversi. Jika memunculkan sesuatu, nama misalkan, pasti nanti akan kontroversi. Karena tolak ukurnya berbeda. Nah, beda dengan Islam. Kalau Islam itu mau Islam yang baik seperti siapa? Ya seperti Rasulullah SAW. Nah, kemudian teman sekalian ya, kalau kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang moral, tentang akhlak, maka pada dasarnya landasan pendidikan akhlak ini juga saya juga harus memahami ya terkait dengan istilah-istilah ya. Ada pendidikan akhlak, ada pendidikan karakter, ada pendidikan multikultural misalkan. Nah, kalau pendidikan akhlak itu kita lihatnya dari sumbernya. Pendidikan akhlak itu sumbernya adalah wahyu. Nah, karena sumbernya wahyu, maka kemudian akhlak itu harus mampu menerjemahkan isyarat-isyarat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah katakan, bagaimana sih akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Bahwa Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi tolak ukur kebenarannya akhlak itu jelas. Tapi kalau kaitan dengan karakter, itu mungkin lebih cenderung pada budaya. Sehingga nilai ukur kebenarannya itu berbeda ya. Nah, karakter itu kan terkait dengan tingkah laku, sifat yang tidak didasarkan atas wahyu. Karena itu nilai-nilai ukurnya berbeda. Nah, dalam Islam itu misalkan begini, Allah menciptakan manusia min zakarin wa unsa.
dari jenis laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang final. Tidak boleh ditambah-tambah. Ya, Allah sudah menciptakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tapi dalam budaya-budaya tertentu, yaitu juga muncul istilah-istilah seperti LGBT dan seterusnya, yang orientasi seks mereka itu misalkan sejenis, ya itu kan sesuatu yang melawan wahyu, dan dalam karakter masyarakat tertentu itu bisa dianggap benar, tapi jelas dalam Islam itu tetap dianggap salah. Karena Allah menciptakan min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi nilai-nilai orientasi seperti itu harus dilawan karena bertentangan dengan wahyu. Karena itu menggunakan istilah akhlak, menggunakan istilah karakter, ya itu juga punya konsekuensi. Maka nanti ketika teman-teman misalkan merumuskan tesis dengan judul akhlak atau karakter, itu juga harus dipilih maknanya, harus jelas, ya. Karena akan nanti ada beda pemaknaan. Jadi dalam budaya-budaya tertentu, maka pentinglah sebenarnya bagi kita ini memiliki yang disebut dengan Islamic worldview. Apa itu? Pemikiran dunia Islam, ya. Pemikiran dunia didasarkan atas ajaran Islam. Ya, di dunia ini beragam sekali. Karena tidak didasarkan atas akhlak, tapi didasarkan atas budaya. Dan budaya itu lebih cenderung pada karakter. Nah, kemudian ada juga yang menambahkan misalkan karakter Islami. Itu lebih cenderung disebut dengan akhlak lah, karakter Islami itu. Karena memiliki kata-kata Islami itu pasti didasarkan atas nilai wahyu. Nah, nilai-nilai wahyu itu sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama kita, ya. Misalkan ketika kita anak-anak, ya kita bisa berpedoman kepada kitab akhlak, ya, akhlak lil banin, akhlak lil banat, atau mungkin kitab-kitab lainnya yang terkait dengan itu. Ketika kita belajar, ada penerjemahan ulama tentang kitab ta'lim, muta'allim, bagaimana kita memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki karakter baik, Islamic karakter, ya, kepada guru dan lainnya. Nah, ketika kita menjadi seorang anak atau menjadi seorang orang tua, ada kitab-kitab akhlak juga terkait dengan wasoya, kitab wasoya misalkan. Ini adalah usaha-usaha para ulama-ulama kita bagaimana menerjemahkan nilai-nilai akhlak itu menjadi sesuatu yang diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian jelas sekali tadi sudah disampaikan tentang dalil-dalil dalam Al-Quran, bagaimana kita harus melakukan akhlak yang baik dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana pendidikan akhlak itu, ada tahapan-tahapan, ya. Ada teori yang mengatakan bahwa hal-hal dalam Islam itu yang harus dikenalkan utama itu adalah tauhid, awal wajibin ala mukallafin, ya. Orang yang sudah bisa menggunakan akalnya dengan baik atau mukallaf itu adalah tauhid, dan tauhid ini terus harus dipupuk dan tidak boleh terputus. Ya, ketika anak itu lahir, itu sebenarnya sudah diajarkan tauhid. Apa itu? Diazankan. Karena itu dalam Islam itu jelas sekali, ya, dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi Allah menjadikan pertama yang berfungsi itu pendengaran, penglihatan, kemudian akal atau hati atau nurani. Nah, karena itu Islam itu ketika orang lahir disunahkan, diazankan. Artinya dia mendengar kalimat-kalimat tauhid. Dan itu juga mulai berfungsi sebenarnya ketika usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian pembelajaran adab, ya sebenarnya juga sudah dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Bahkan dalam Islam itu juga sudah dimulai sejak pranatal, ya. Sebelum kelahiran. Dengan apa? Dengan orang tuanya memakan makanan yang halal dan thayyiban, memilih pasangan dan seterusnya. Itu juga sudah proses pemilihan sebenarnya. Nah, kemudian usia 5 sampai 6 tahun itu lebih kita menanamkan nilai-nilai adab,
nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Ya, adab itu berarti sama dengan akhlak. Ya. Artinya mempunyai landasan pemikiran dasarkan atas wahyu. Kemudian etika itu disesuaikan dengan konteks budaya. Moral juga hampir sama dengan etika. Nah, kemudian ada lagi tanggung jawab itu lebih cenderung berkembang pada usia 7 sampai 8 tahun. Nah, adab itu berarti kalau kita lihat dalam konteks pendidikan Indonesia, itu kan usia 6 tahun itu sudah masuk SD, sekolah dasar ya. Atau usia di bawah 5 tahun itu adalah pra sekolah dasar. Artinya ketika pra sekolah dasar itu ya memang harus disampaikan ajaran-ajaran tentang tauhid, karena tauhid itu utama. Ketika seorang itu berakhlak yang baik, maka harus memiliki korelasi dengan tauhidnya yang baik. Karena dalam orang berakhlak itu harus ada nilai-nilai tauhidnya. Nah, kemudian peduli ya. Peduli itu bisa ditumbuhkan ketika anak itu usia 9 sampai 10 tahun. Nah, ini artinya proses-proses yang bertahap ya. Tidak hanya misalnya kepedulian anaknya udah berapa, umur 9, maka harus ada peduli, tidak. Tapi semuanya ini harus sudah dimulai ya. Tapi lebih berkembangnya pada usia-usia ini ya. Ada kemandirian, ada bermasyarakat, itu kisaran usia 13 tahun. Nah, kemudian ya ini ya terkait dengan teks hadis ya tentang bahwa manusia itu dilahirkan dalam fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani ya. Jadi manusia itu lahir punya potensi. Saya lebih cenderung memanai fitrah itu bukan hanya suci, tapi potensi. Potensi itu artinya mereka sudah diberikan bakat, sudah ditaruh di dalam setiap manusia itu bakat. Nah, tinggal kita lah orang tuanya, lingkungannya yang mampu mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak tersebut sehingga dia menjadi akhlak yang baik. Nah, lebih cenderungnya nanti teman-teman sekalian bisa lihat di makalah ya yang dilampirkan di kelas ini, yang dilampirkan di kelas terkait dengan tren presentasi ini. Dan juga nanti saya berharap ya teman-teman sekalian itu bisa melihat masuk ke dalam kelas, nanti itu ada kuis ya. Ini saya sampaikan ya, nanti di kelas itu ada kuis. Kuisnya apa sih? Ya kalau sempat aja dikerjakan, tidak harus sekarang ya, karena itu tidak dibatasi waktunya ya. Nanti di sini ada tema ketiga nih, ada materinya tentang etika moral dalam Al-Quran dan hadis. Nah, nanti di dalam sini ini ada kuis ya. Insya Allah sudah tayang nih. Nanti silakan dibuka, diklik ya, dan diisi. Nah, kalau sudah diisi nanti silakan diposting nilainya, di screenshot, diposting nilainya di sini, bisa di kuis ini ya. Nah, silakan. Tapi tidak harus sekarang, lebih cepat lebih bagus. Nah, itu ya teman-teman sekalian, hanya menambahkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, mungkin silakan didiskusikan kepada yang presentasi hari ini. Disilakan. Saya serahkan lagi kepada Pak Muhammad Hilman. Silakan. Ya baik Pak Dokter. Dipersilakan teman-teman yang mau mendiskusikan mengenai tema kita pada siang hari ini. Ini tema yang sangat menarik kalau menurut saya, karena memang kita sebagai seorang guru bisa melihat gitu ya di tempat kita masing-masing. Kalau saya kebetulan ngajar di SMP, sudah ya tadi usia apa namanya yang sebenarnya masuk kategori usia kemandirian ya, yang sudah mandiri gitu, karena 11 12 uh, uh, itu bisa kita lihat walaupun mereka bisa dikatakan mandiri, tapi banyak daripada entah kenapa ya, apakah itu pengaruh daripada teknologi yang mereka hadapi saat ini gitu kan, yang sering mereka lihat atau mereka genggam gadget mereka masing-masing dengan
entah mereka bermain game dan lain sebagainya, sehingga bahasa yang dimiliki oleh asal kosakata yang mereka miliki adalah kosakata yang mungkin bahasanya tidak bisa formal gitu, bahkan kecenderungannya eh, tidak ada etika gitu dalam berbahasa. Ya kalau yang saya perhatikan gitu di anak-anak, Iya. karena umpatan-umpatannya dan lain sebagainya. Nah ini menjadi satu hal yang normal gitu buat mereka ketika mereka berbicara atau ngobrol dengan temennya yang sebaya. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau menurut saya mungkin itu tadi ada dekadensi eh, apa moral gitu ya, etika yang dihadapi oleh peserta didik kita di sekolah. Mungkin teman-teman bisa kita diskusikan sama-sama kira-kira treatmentnya seperti apa, atau kira-kira kita berbagi pengalaman di tempat teman-teman semua dalam mentreatment peserta didik kita masing-masing. Mungkin tingkatannya macam-macam ya, ada yang ngajar di SD mungkin teman-teman, ada yang Iya. di SMP seperti saya, ada yang SMA atau SMK. Nah, ini bisa berbagi di sini karena eh, mungkin pengalaman apa yang dimiliki oleh teman-teman itu sangat berharga buat kita semua. Apalagi kalau bisa dipadukan dengan kegiatan apa namanya pembiasaan yang sifatnya keagamaan. Mungkin bisa di share mangga teman-teman yang mau berbagi cerita atau ada hal lainnya yang bisa disampaikan di diskusi kita pada siang hari ini. Ya. Dipersilahkan. Ya silakan kalau ada yang mau memulai. Jadi apa yang disampaikan ini ya memang pendidikan agama Islam dan akhlak mulia ya. Itu kan nama pelajarannya PAI dan akhlak mulia. Dan budi pekerti Dan akhlak mulia ya Pak ya. Namanya kan salah nggak? BP Pak, PA apa pendidikan agama dan budi pekerti. Oh sekarang PABP. pendidikan agama dan budi pekerti. Iya, Kalau yang lalu itu namanya pendidikan agama dan akhlak mulia. mulia iya. Kalau terkait dengan budi pekerti, ya itu memang lebih umum juga. Di dalam budi pekerti itu juga ada nuansa nilai-nilai akhlak. Nah kemudian apa sih terkait apa yang disampaikan ini kan kita ini sebenarnya sudah memiliki pengalaman masing-masing ya. Tadi ada yang mengajar di SMP, di SMA, di SMK, di SD, mungkin juga di RA. Nah itu sebagian besar problem-problem yang muncul saat ini memang moral. Karena apa? Karena kita membandingkannya dengan waktu ketika kita seusia dia. Nah, apa sebenarnya yang menjadi pengaruh utama? Sebanyak orang yang mengatakan pengaruh utamanya itu adalah teknologi informasi. Dalam hal ini gadget ya, atau disebut dengan gawai, atau disebut dengan handphone. Di mana mereka ini dunianya sudah berbeda dengan dunia kita. Dan informasi-informasi langsung ke genggaman mereka. Dan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka. Karena itu pendidikan agama dan budi pekerti ini tantangannya sekarang lebih masif, lebih tinggi ya. Dan teman-teman semua ini ya karena level S2 itu harus mampu menganalisis, berarti sifatnya kasuistik ya, tergantung di level mana. Misalkan di level SMP apa sih yang terjadi di level SMP itu. Nah, bisa kemudian kita menganalisis dan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, itu juga nanti bisa dijadikan sebuah laporan tugas akhir. Ya, itu juga bisa dilakukan. Artinya kita menganalisis kenapa itu bisa terjadi. Kemudian kita membuat suatu formulasi untuk menangkal hal tersebut ya. Menangkal itu artinya apa ya? Menolak. Karena memang ruang-ruang siswa sekarang ini agak sulit gitu ya. Bahkan kalau ketika saya berbicara dengan katakanlah pernah ngobrol-ngobrol gitu ya dengan Kapolsek, dengan kecamatan Kapolsek ya.
Kosek. Itu sekarang anak yang diam saja di rumah tidak pernah keluar, itu bukan tidak harus dianggap sebagai anak yang baik, karena memang banyak juga melalui media sosial malah mereka terlibat hal-hal yang negatif. Nah, itu juga patut dicurigai. Nah, pernah juga ada kejadian bahwa anak ini memang sering sekali melaksanakan sholat dan seterusnya, tapi kemudian terlibat dalam tindakan-tindakan yang kriminal katakanlah. Dan ini kenapa bisa terjadi? Karena dipengaruhi oleh teknologi itu, alat komunikasi itu. Dan sekarang memang ini menjadi sudah masif karena pendidikan akhlak ya yang sejatinya itu tetap diajarkan. Kalau ketika saya dulu SD, SMP, SMA gitu ya, masih ada namanya PMP, walaupun dasarnya Pancasila, tapi ada namanya pendidikan moral gitu ya, pendidikan moral Pancasila ya, disesuaikan dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Nah sekarang bentengnya itu hanya mata pelajaran akidah akhlak. Kalau di madrasah aliyah gitu ya, atau di madrasah itu ada namanya mata pelajaran akidah akhlak. Itu pun dalam akidah akhlak itu kan tidak semua terkait dengan akhlak, tapi ada akidahnya, tauhidnya, ya ada macam-macamnya. Akhlaknya porsinya juga kecil. Nah sekarang di sekolah itu ada mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Saya juga berasumsi pendidikan terkait dengan khusus akhlaknya itu cenderung sedikit. Nah, tidak seperti ketika kita dulu kecil itu ada mata pelajaran namanya akhlakul banin, akhlakul banat, yaitu melekat sekali sama kita itu ya. Ketika kita berjalan bagaimana layal tafit yaminan wala simalan bighairi hajatin gitu ya. Kalau kita jalan jangan matanya jelalatan, lihat sekarang kan nggak begitu modelnya. Nah, kemudian problemnya bagi guru PAI adalah bagaimana kemudian kita menerjemahkan nilai-nilai akhlak itu dengan konteks kekinian, konteks saat ini. Nah, itu menjadi problem. Ada gap di situ ya. Ada gap itu artinya kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dengan nilai-nilai realitas sosial. Maka kemudian disinilah ditantang untuk menjembatani para mahasiswa ini, kita semua ditantang untuk menjembatani bagaimana nilai-nilai akhlak itu juga terimplementasi. Tidak hanya ada dalam ruang-ruang yang tidak jelas ya. Yang tidak jelas itu artinya apa? Mereka tidak punya figur. Maka kemudian salah satu yang paling sangat memungkinkan adalah seorang guru PAI harus menjadi figur masalul a'la, idola, harus menjadi idola dulu. Nah, ketika sudah menjadi idola, maka kemudian itulah yang bisa dicontohkan kepada peserta didik. Nah, itu mungkin sekalian pengantar ya. Ya mungkin dari teman-teman ada lagi silakan. Dari Pak Fakhrul Roji mungkin silakan. Ya siap Pak Dokter. Terima kasih Pak Ustadz Dilman, sangat penjelasan pada siang hari ini sangat luar biasa ya, karena berkaitan dengan akhlak dan etika, apalagi yang generasi sekarang ya. Berkaitan dengan penjelasan etika serta akhlak ini memang kalau ngomongin di sekolah ya memang masalahnya sangat kompleks ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan kurikulum, misalnya kalau di dinas pelajaran PAI itu satu minggu hanya 2 jam pelajaran gitu ya Pak Ustadz Hilman ya. Iya, tiga jam sebenarnya Iya, Pak, 3 tapi jam. dipotong ke kuliah 1 jam. Iya, kalau di Kemenak mungkin yang banyak ya, ada Al-Quran hadis, ada SKI, ada akidah akhlak ya, ada Kurdis yang bisa dipakai di sana. Nah, berkaitan dengan ini memang kita sudah tiba di Gen Z sekarang ya. Mungkin dulu kita sangat kalau diajarin tentang akhlak ya sangat nerep kalau bahasa orang mah ya. Karena anak dulu itu
lebih cenderung apa yang dia dengar, yang dia lakukan. Kalau anak sekarang itu seseorang akan lebih mudah melakukan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Dokter bahwa salah satu solusinya itu adalah ya figur. Seorang guru agama harus ya menjadi figur yang terbaik. Cuman kadang-kadang ya namanya manusia kecolongan juga Pak Dokter. Ya. Kadang-kadang curhatan para siswa kadang-kadang tuh si guru agama minumnya sambil berdiri. Akhirnya ngikutin gitu. Padahal mah lagi santai gitu kan ya. Dan ketika saya banding-bandingkan bahwa termasuk di Bogor ini saya lihat bahwa siswa-siswanya itu masih relatif akhlak dan etikanya masih tinggi. Seumpama ya ketemu guru masih cium tangan gitu kan. Tetapi ketika saya melakukan studi banding ke daerah Depok, ke daerah Jakarta, sangat luar biasa. Jadi yang dinamakan budaya cuek, budaya saling acuh, apalagi kalau kita di kereta gitu ya, depan-depanan ya udah nggak ada yang ngobrol, cuek dengan handphonenya masing-masing gitu kan. Kemudian ketika saya main ke MAN 13 yang di Jakarta gitu ya, budaya menutup aurat itu sebenarnya antara menutup dengan membungkus itu beda tipis itu Pak Ustadz ya. jadi rata-rata berjilbab tapi bawahnya bukan ditutup tapi dibungkus gitu kan. Nah, kemudian generasi sekarang juga krisis yang namanya tidak saling menghormati, kadang-kadang apalagi yang hidup di perumahan gitu ya. Kadang-kadang cuek-cuekan, kemudian budaya gengsi, budaya krisis kejujuran, kemudian budaya Gen Z yang sekarang itu kan budaya merasa lebih unggul. Kalau misalnya pesaingnya atau temennya lebih unggul dia nggak suka. Kemudian budaya yang namanya krisis kepercayaan. Jadi banyak dari siswa itu terkadang tidak percaya terhadap gurunya karena apa yang dia lihat ya yang dia lakukan. Nah, maka saya kadang-kadang berpikir nih bagaimana ya mencari metode yang pas ketika menerapkan etika dan akhlak yang memang yang sudah diajarkan di Al-Quran dan Al-Hadis di Gen Z sekarang. Apalagi sekarang itu kan subhanallah ya, artinya arus global dari Gen Z, kemudian ruang digital yang tadi dijelaskan, kemudian budaya hoax itu sangat luar biasa gitu ya. Maka pada kali ini kira-kira metode apa yang paling tepat yang kita terapkan di Gen Z sekarang? Tadi sudah dapat masukan dari Pak Dokter, tapi selain itu kira-kira mungkin dari teman-teman nih punya pengalaman-pengalaman di sekolahnya masing-masing, bisa kita tukar pikiran di sini dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Begitu kira-kira Pak Dokter dari saya. Ya, terima kasih. Ini bagus nih, luar biasa. Mungkin Pak Hilman atau teman-teman yang lain bisa menanggapi nih apa yang disampaikan Pak Fatur Roji. Ya, luar biasa Pak Ustadz Oji ya. Saya melihat surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Mungkin ini jadi dasar kita bagaimana kita membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan. Dan juga mungkin ada surat edaran ya dari pemerintah daerah kita Bogor, Kabupaten Bogor terutama, itu ada pembatasan juga bagi ASN, guru dan lain sebagainya dalam penggunaan gawai juga di lingkungan kerjanya. Artinya ini sudah mulai diperhatikan gitu oleh pemerintah tentang pembatasan penggunaan, bukan pelarangan ya, tapi pembatasan penggunaan. Kalau di tempat ngajar saya yang dulu, kebetulan saya pindah mengajar dari sekolah yang lama ke sekolah yang sekarang.
itu di sekolah yang lama untuk membatasinya itu kita menyiapkan loker ya Pak Ustadz, Pak Dokter. Jadi ada loker yang disediakan oleh sekolah, lalu kemudian loker itu eh, apa dipegang oleh wali kelasnya masing-masing, juga ada label kelasnya masing-masing untuk penyimpanan gawai mereka masing-masing. Jadi di setiap siswa yang datang ke sekolah, mereka boleh membawa gawai tapi disimpan di loker yang sudah disediakan eh, dan di apa namanya sebagai bentuk mereka ketika datang ke sekolah tidak memainkan gawainya di sekolah. Jadi tersimpan sampai nanti mereka pulang baru diambil kembali, diberikan kembali kepada mereka. Jadi salah satunya seperti itu untuk supaya mereka tidak terlalu adaptif dengan gawainya. Tapi ketika diperlukan dalam pembelajaran untuk misalkan ulangan online atau misalkan tes eh, apa di kelas secara online atau mencari materi secara online yang diawasi oleh gurunya, maka itu dipersilahkan, diperbolehkan. Gitu selama memang ada yang mendampingi yaitu gurunya masing-masing yang ada di situ. Nah, adapun treatment yang dilakukan oleh kita, kita ada pembiasaan. Mungkin sepertinya sama ya dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya, yaitu ada pembiasaan ibadah. Ada sholat duha, kemudian tadarus, dan sholat berjamaah. Sholat duha dilakukan kalau sekarang mungkin karena ada MBG ya, jadi apa namanya dibatasi sholat duha, tadarus, kemudian ketika zuhur selesai sholat berjamaah baru dibagikan MBG begitu. Jadi apa namanya itu salah satu bentuk untuk mentreatment mereka kembali kepada apa namanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat duha dan juga tadarus. Itu mungkin kalau yang dilakukan di tempat saya dulu. Ya, Seperti itu. gitu. Jadi memang sebenarnya kalau terkait dengan pendidikan akhlak ya, itu sangat terkait dengan kebiasaan-kebiasaan. Nah, karena itu sebenarnya saya sangat mendukung gitu ya, kalau pemerintah itu kemarin pernah mengeluarkan ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh siswa. Sebenarnya bukan hanya siswa, tapi guru. Misalkan bangun lebih pagi, kemudian beribadah, apalagi terus olahraga gitu ya. Kemudian pokoknya ada beberapa kebiasaan itu. Karena memang yang disebut dengan akhlak itu bukan hanya proses akhir, karena itu termasuk dalam tarbiyah ya, artinya dia adalah sebuah proses, dan proses itu ya adalah sesuatu yang memang bertahap. Jadi ketika seorang memiliki nilai tinggi itu berarti prosesnya cukup tinggi yang dilalui. Nah sekarang bangsa kita ini ya, negara kita yang disebut dengan negara yang paling makmur di dunia ya, tapi penduduknya masih miskin misalkan, itu kenapa bisa terjadi? Ya karena mungkin adanya korupsi. Nah korupsi itu kan termasuk akhlak juga. Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Pasti akhlak yang buruk. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal itu dilakukan oleh orang-orang yang paham. Orang-orang yang mengerti agama, bahkan orang-orang yang pernah melakukan ibadah haji ya, yang memang dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Tapi mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu adalah sebuah problem. Sekali lagi, problem-problem itu kadang-kadang dikembalikan lagi ke pendidikan. Berarti ada proses pendidikan yang tidak berjalan dengan baik di negara kita ini, gitu masalahnya. Ya, walaupun sebenarnya tidak harus semuanya dikembalikan kepada masalah-masalah itu kepada sekolah ya atau madrasah. Tapi ya paling tidak itulah yang terjadi sehingga bangsa kita ya yang memangnya harusnya sudah makmur ya, berita-berita beberapa bulan terakhir ini kita mendengar kan luar biasa hal-hal itu yang terjadi ya. Dan itu memang sekali lagi berimbas kepada pendidikan ya, termasuk juga bukan hanya pendidikan, termasuk juga tentang hajinya, tentang zakatnya, tentang sekolahnya, itu semuanya dikorupsi semua. Jadi gimana mau baik gitu ya implementasinya. Oleh karena itu ini menjadi sebuah perhatian kita semua ya, dengan adanya
proses seperti ini paling tidak kita bisa memahami, dan bagi teman-teman itu paling tidak memiliki formulasi apa yang harus saya lakukan sehingga menjadi sebuah tesis gitu ya, sebuah pernyataan bahwa teori inilah yang bisa dilakukan ketika kita ingin menerapkan proses pembelajaran akhlak ya, misalkan seperti itu. Nah itu aja mungkin ya, terima kasih semuanya teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih Pak Muhammad Ilman, Pak Fatur Roji, Pak saudara sekalian, semua yang ada di sini. Saya pikir itu saja mungkin ada tambahan dari Ibu Umi Kulsum, silakan Bu. Ayo Umi. Ya, mikrofonnya dibuka Umi. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama-sama kita sepakat ya untuk menanggulangi krisis etika atau akhlak pada remaja yang ada saat ini memang itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Tentu semuanya harus terlibat atau bekerja sama, baik di dalam keluarga, terutama yang utama adalah lingkungan keluarga, kemudian juga sekolah serta masyarakat, dan didukung oleh pemerintah, saya kira gitu ya. Jadi memang keluarga itu adalah menjadi tempat pertama dalam penanaman modal nilai-nilai akhlak, moral dan etika serta akhlak di itu, mulai dari pembiasaan perilaku orang tua terhadap anak, juga bagaimana di dalam keluarga itu dalam berinteraksi di masyarakat juga, itu juga tentu menjadi modal utama bagi pendidikan akhlak untuk anak kita. Karena memang kita lihat apa yang dilakukan, ya kan ada yang mengatakan bahwa anak adalah cerminan dari bagaimana orang tuanya gitu kan ya, karena mereka itu adalah kertas putih yang dilahirkan dan kemudian kita akan menjadi bentuk apa itu kertas putih itu saya kira fondasi yang sangat utama bagi kita orang tua adalah sebagai pendidik atau tarbiyah ya. Kemudian setelah dari pendidikan di rumah, kemudian juga sekolah juga sangat berperan, yaitu melalui pendidikan karakternya, sehingga dari keteladanan guru, kemudian juga pembiasaan perilaku yang baik, terus kemudian setelah sekolah, kemudian masyarakat juga tentu sangat menentukan akhlak atau etika. Karena memang masyarakat itu yang kita tahu sekarang ini sangat sekali berpengaruh terhadap akhlak gitu ya. Kita sudah sekuat tenaga mencontohkan bagaimana cara berakhlak, tapi begitu keluar dari lingkungan, mereka terjun ke masyarakat dengan berbagai fenomena masyarakat saat ini, ya kalau tidak dibekali dengan fondasi yang kuat tentu akan ya sedikit berpengaruh gitu ya. Kemudian juga setelah masyarakat, kemudian juga pihak pemerintah, yaitu kita harus pemerintah juga harus ikut terlibat dalam mendukung melalui kebijakan dan juga program pembinaan masalah remaja ini. Belum lama ini ada kasus itu di Kabupaten Tangerang bahwa anak SMP itu sudah terlibat dalam jaringan teroris gitu ya, dan itu ditemukan oleh BNPT gitu, dan itu menjadi temuan dan orang tuanya pun shock, yaitu yang seperti tadi Pak Dokter bilang bahwa anak yang pendiam, tidak kemana-mana, hanya di dalam rumah gitu kan, dan ternyata dia sudah terlibat dengan ikut jaringan-jaringan seperti itu, dan itu menjadi kewaspadaan tentu juga pihak sekolah maupun orang tua. Ini menjadi pukulan berat ya, karena begitu mengetahui anaknya sudah terlibat dalam jaringan-jaringan terorisme itu, dan akhirnya ini menjadi keprihatinan bersama
bagaimana pendidikan atau akhlak ini menjadi sangat penting ya, yaitu kan tujuannya manusia, tujuannya kita ini kan menjadi insan yang kamil ya. Tujuan sebetulnya kan adalah insan kamil itu. Mungkin itu saja Pak Dokter yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Saya sepakat lah. Kalau seandainya memang pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu bukan tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab kita semua. Tapi pemerintah pun sebenarnya harus hadir dalam mengimplementasikan pendidikan akhlak itu. Ya. Jadi sekarang ini serba disruptif ya. Tiba-tiba zaman yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba mendengar kabar, ya tiba-tiba terlibat. Jadi kita harus siap dengan konteks saat ini. Ya pada dasarnya memang ini pendidikan akhlak itu tanggung jawab kita semua, dan sekali lagi juga menjadi bagi guru itu, bagi seorang pendidik menjadi tantangan juga, karena tantangan guru sebenarnya luar biasa, apalagi guru agama yang benteng akhlak ya, bentengnya aja harus benar-benar kuat gitu, untuk melaksanakan implementasi itu. Oke, terima kasih Ibu atas apa yang disampaikan semuanya, teman-teman yang hadir di sini ya. Jangan lupa saya ingatkan untuk mengisi kehadiran di kelas, dan kalau sempat isi aja kuisnya ya. Terus kalau ada nilainya bisa screenshot komentar di kelas. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.